Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darajatun Kuncoro Jakti. Saya dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 5200611040. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil program yang saya buat menggunakan Python, yaitu menghitung penghasilan usaha barbershop. Tujuan dari pembuatan program tersebut, yang pertama, untuk mengetahui data karyawan, yang kedua, biaya modal yang diperlukan untuk usaha barbershop, yang ketiga, untuk mengetahui penghasilan per bulannya untuk usaha barbershop. Yang pertama, saya menggunakan list untuk mendata semua karyawan, seperti karyawan 1 yaitu dalam kurung tanda petik Dimas, tanda petik, koma, tanda petik Palingkau, tanda petik, koma, tanda petik 11 April 1997, tanda petik, koma, tanda petik laki-laki, tanda petik, koma, tanda petik belum nikah, tanda petik dalam kurung. Setelah itu, karyawan 2 juga sama seperti cara karyawan 1. Lalu print nama karyawan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status. Kemudian saya menggunakan kelas dan objek itu untuk mengetahui nama serta gaji karyawan dengan cara div init dalam kurung self name and salary kurung tutup tanda petik self name sama dengan name, self salary sama dengan salary, employee dot emp count plus sama dengan 1, div display self, print total employee dengan employee emp count. Kemudian div display employee dalam kurung self kurung tutup titik 2, print nama self name, salary, self salary. Kemudian di sini saya membuat employee class-nya seperti employee yang pertama sama dengan employee dalam kurung Dimas, 1.700.000 rupiah kurung tutup. Kemudian employee 1 titik display employee kurung buka kurung tutup. Kemudian print total employee persen display atau persen D, kemudian persen employee titik emp count kurung tutup. Kemudian saya menggunakan loop untuk mengetahui bahwa karyawan ini merupakan karyawan saya, yaitu barbershop sama dengan kurung tanda kurung Dimas, Bayu kurung tutup. Kemudian for karyawan in barbershop titik 2, lalu print dalam kurung nama karyawan saya adalah tanda petik, karyawan kurung tutup. Kemudian untuk modal awal saya menggunakan integer karena untuk mengetahui harga atau biaya yang diperlukan dengan menggunakan bilangan bulat. Setelah itu saya totalkan, total awal sama dengan MP plus S plus GR plus KM plus C plus KPB plus BS plus JB plus PC plus MS plus KP plus DD kurung tutup, lalu print kurung buka total awal kurung tutup. Kemudian untuk biaya bulanannya
juga sama, saya menggunakan integer untuk mengetahui biaya yang diperlukan dengan menggunakan bilangan bulat. Kemudian total bulanan sama dengan dalam kurung listrik plus air plus gaji karyawan plus biaya tak terduga kurung tutup, lalu print total bulanannya. Setelah itu, saya menghitung total modal sama dengan total awal plus total bulanan, lalu print total modal. Terus untuk asumsi per bulannya, di sini saya juga menggunakan integer karena di sini menggunakan bilangan bulat. Lalu saya juga membuat P1, P2, P3, P4 karena di sini saya memberikan beberapa layanan untuk Baba-Shop tersebut. Seperti di sini terdapat layanan 1 untuk anak kecil yaitu 12.000, layanan 2 untuk orang dewasa sama dengan 15.000, layanan 3 yaitu untuk yang mau semir rambut sama dengan 20.000, layanan keempat untuk potong rambut plus creambath sama dengan 30.000. Lalu div kategori layanan kurung yaitu if dalam kurung layanan sama dengan 4 kurung tutup titik 2 B sama dengan 30.000, yaitu B itu biayanya atau saya singkat B. Terus alif layanan ketiga B nya sama dengan 20.000, alif layanan sama dengan 2, B nya sama dengan 15.000. Setelah itu else ini untuk layanan satunya yaitu B sama dengan 12.000, return B. Kemudian saya juga menginput beberapa kategori seperti input kategori 1, kategori kedua, kategori ketiga, dan kategori keempat. Lalu saya masukkan ke dalam penghitungan untuk per bulannya yaitu P bulan sama dengan dalam kurung P1 dikali 30, 30 itu yaitu 30 hari kurung tutup dikali input kategori 1 ditambah P2 dikali 30 dalam tutup kurung dikali input kategori kedua ditambah P3 dikali 30 dikali input kategori ketiga, lalu P4 dikali 30 dikali input kategori keempat, lalu print P bulannya. Di sini saya akan run hasil program saya. Di sini diketahui yang pertama nama karyawan Dimas, tempat lahir Palingkau, tanggal lahir 11 April 1997, jenis kelamin laki-laki, status belum nikah. Lalu karyawan kedua juga sama, terdapat data karyawannya. Lalu di sini kelas dan objeknya, nama Dimas, salary Rp1.700.000 dan total employee-nya 2. Lalu yang loop itu nama karyawan saya adalah Dimas. Lalu karyawan keduanya, nama karyawan saya adalah Bayu. Terus ini untuk modal harga mesin potong untuk 2 unitnya yaitu Rp1.400.000. Harga sisirnya yaitu seharga Rp45.000. Harga gunting rambut untuk 2 unit yaitu Rp45.000. Kursi meja 2 set seharga Rp350.000.
Lalu cermin 2 unit seharga Rp300.000. Lalu harga kap penutup badan 2 unitnya seharga Rp150.000. Untuk botol semprot untuk 2 unitnya seharga Rp30.000. Jepit buaya 1 paknya yaitu Rp15.000. Pisau cukurnya untuk 2 unitnya seharga Rp30.000. Mangkuk sabunnya seharga Rp10.000. Harga kursi panjangnya seharga Rp350.000. Lalu untuk dekorasi dindingnya seharga Rp450.000. Nah, kita bentar. Jadi total modal awal yaitu Rp3.175.000. Lalu untuk biaya bulanannya, biaya listrik yaitu Rp300.000. Air yaitu Rp100.000. Untuk gaji karyawan karena di crash tadi 1.700.000, maka dikali 2 karyawan jadi totalnya 3.400.000. Biaya terduga yaitu Rp500.000. Jadi biaya per bulannya yaitu Rp4.300.000. Lalu untuk total modalnya Rp7.475.000. Lalu di sini pendapatan pelanggan layanan pertama yaitu 10 pelanggan, jenis layanan 1. Lalu pendapatan pelayanannya yang kedua yaitu 7 pelanggan, jenis layanannya 2. Selanjutnya untuk jenis layanan ketiga yaitu ada 4 pelanggan. Untuk jenis layanan terakhir yang keempat yaitu 5 pelanggan. Maka di program tersebut penghasilan per bulannya yaitu Rp13.650.000. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.